pemirsa, ya, pemirsa. jumpa lagi bersama dengan kami dalam suatu acara yang luar biasa ya, di Good News Program bersama dengan kami, saya Daniel Hentrata dan juga istri saya Debbie Katarina. Senang sekali bisa berjumpa kembali dengan pemirsa setia dari Good News Program. Ya, pemirsa, jangan lupa bahwa Good News Program dapat pula Anda saksikan melalui website kami ada di www.anugrah.net. Di mana, Deb? www.anugrah.net. Dan bila ada di antara pemirsa yang memerlukan bantuan doa atau konseling, Anda bisa menghubungi kami di nomor-nomor telepon yang tertera di layar kaca pemirsa sekalian. Ya, pemirsa sekalian, pada saat ini kami menampilkan suatu episode yang sangat menarik, yaitu Church Makeover bagian yang ke 31. Wow, luar biasa sekali, Deb, ya. Ya. Tanpa terasa selama bertahun-tahun ini Tuhan sudah memakai pelayanan Anugerah Ministries Yes. untuk menjadi berkat bagi gereja-gereja terutama yang kekurangan yang ada di pelosok-pelosok tanah air kita, ya. Ya. Dan sekarang kita sudah mencapai bagian 31. Gereja ini ada di mana, Deb? Gereja ini ada di Desa Sepanga di Kabupaten Landak, Kalimantan Barat, tepatnya bernama Gereja GPDIL Olam. Luar biasa sekali, ya. Kita percaya bahwa dari gereja yang satu ini ada kemuliaan Tuhan akan dipancarkan. Karena setiap gereja itu adalah gereja yang istimewa. Dan Tuhan Yesus berkata, Deb, bahwa di atas batu karang ini aku akan membangun gerejaku dan Ya. pintu Allah maut Amen. tidak akan pernah dapat mengalahkannya. Amen. Jadi betapa besarnya, dan kami percaya akan gereja lokal, dan kami mau memberikan support kepada gereja-gereja yang Tuhan tanam dan percayakan melalui pelayanan kami, dan kita percaya bahwa ada kemuliaan dan ada berkat yang melimpah yang Tuhan mau berikan melalui pelayanan hari ini. Ya. Sebelum kami tampilkan gembala sidangnya yaitu Pendeta Reflis beserta dengan istrinya Susanti, mari terlebih dahulu pemirsa kita simak satu tayangan video klip yang berikut ini. Merintis dan melayani Tuhan sejak muda, Pendeta Reflis Dalending awalnya melayani pekerjaan Tuhan di kota Bitung, Sulawesi Utara. Namun karena hal-hal yang berkaitan dengan keluarga, akhirnya Pendeta Reflis kembali ke kampung halaman istrinya di Desa Sepanga. Peristiwa itulah yang mengawali perintisan GPDIL Olam. Pada Desember 2010, Pendeta Reflis menerima surat tugas penggembalaan dan akhirnya mulai mengadakan ibadah dengan 6 orang jemaat di rumah ayah mertuanya. Bersama istrinya, Ti Susanti, beliau dengan setia melakukan kunjungan dan berdoa bagi jemaat-jemaat, dan seiring berjalannya waktu, jemaat mulai bertambah hingga 56 jiwa. Akhirnya, di Juni 2012, bersama jemaat, Pendeta Reflis mulai membangun gedung gereja. Lebih parahnya, kalau hari Minggu itu, kadang-kadang gereja kosong. Beramai-ramai mereka pergi ke kebun, kesempatan mereka ke kebun, ke sawah. Hai pemirsa, Anda diberkati dengan episode yang baru saja Anda saksikan. Jangan lupa subscribe di channel YouTube kami, oke? Karena masih ada begitu banyak episode Good News lainnya yang pasti akan memberkati kehidupan Anda. Church Makeover bagian yang ke-31 hanya di Good News Program. Pemirsa, di studio telah hadir narasumber yang kami janjikan. Pasangan hamba Tuhan, yaitu Pendeta Reflis dan juga Ibu Susanti. Apa kabarnya? Shalom. Puji Tuhan. Luar Ya, biasa. senang sekali Bapak dan Ibu akhirnya bisa jauh-jauh datang dari ini ya, Ya, El Olam ya. ya. Dari Desa Sepanga. Dari Sepanga ya. Oke, nah bisa cerita nggak perjalanan ke sana tadi gimana nih? Bisa cerita dari naik apa, berapa jam gitu? Pertama kita kalau dari kampung tuh pakai motor ya. Mm-mm. Motor itu sekitar 2 jam ke Kabupaten Landak. Mm-mm. Udah itu dari Kabupaten Landak kita ke Pontianak itu sekitar 4 jam. Berarti 6 jam 6 jam. perjalanan. Iya, Oke. Terus kemudian dari Pontianak terbang ke Jakarta. Ya, Oke, puji Tuhan. Selamat datang ya di Jakarta. ya, Oke, Ibu dulu pernah tinggal di Jakarta katanya ya. ya. Dan Bapak asli dari mana? Dari Manado, Dari Sanger. ya Sanger. Dari Sanger. Kok oke, tapi jauh-jauh dari Sanger bisa sampai ke Kalimantan. Secara singkat ceritanya gimana dulu? Waktu itu saya sudah pengembalaan juga di Pulau Lembe, di Kota Bitung, Ya. di satu pulau. Akhirnya saya punya rekan dan dia memperkenalkan, ya
akhirnya dia bawa saya ke Jakarta untuk bertemu, dan puji Tuhan ternyata kami bukan rasa cocok ya, mungkin jodoh, akhirnya kami menikah. Ya, Tahun berapa tuh menikahnya? Tahun 2004. 2004. Setelah pacaran berapa tahun, Bu? Mungkin 3 bulan waktu. Oh ya? Ya, saya datang kembali ke Manado langsung ya sudah nikah di Jakarta. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dan sekarang anak-anaknya berapa? 2. Dua, udah besar-besar. Umur berapa anaknya? Yang pertama umur 11, yang kedua umur 6. Oke, berarti 2004 sampai sekarang ya. Sudah 12 tahun menikah nih berarti sekarang. Oke, puji Tuhan. Pak Silakan. Reflis, kalau saya pelajari tentang latar belakang Bapak, dulu pernah menggembalakan jemaat di Manado 5 tahun ya. Iya. Tapi terus Tuhan pindahkan ke desa Sepanga ini. Nah itu Iya. ceritanya bagaimana? Kenapa Bapak sudah menggembalakan, sudah enak ya kan? Harus pindah lagi ke tempat yang baru dan yang lebih terpencil. Itu waktu kami sudah 5 tahun dalam pelayanan, tiba-tiba mertua di Kalimantan, mereka telepon katanya sakit stroke. Ya, akhirnya kami disuruh datang untuk kunjungi orang tua, dan ketika kami ke Kalimantan Barat dan saya melihat bahwa pelayanan sangat dibutuhkan di kampung itu, dan setelah saya berpikir, saya berdoa, akhirnya saya sendiri mengambil keputusan kita buka pelayanan di daerah ini. Jadi tidak balik ke Manado lagi? Saya balik ke Manado, menyerahkan pelayanan ke organisasi dan ditempati oleh hamba Tuhan yang lain. I see. Nah, kami dengar cerita bahwa katanya dulu waktu mau dari Manado pergi ke Kalimantan nggak punya duit gitu. Iya, betul. Nah, tantangannya apa? Ibu bisa cerita, Bu? Silakan, Bu. Awalnya begini, waktu mama telepon sama bapak, soalnya kami dari menikah belum pernah balik ke Jakarta lagi sampai anak 2 di Manado kan. Ibu asli dari Kalimantan? Iya, saya asli. Orang Dayak ya? Iya. Oke. Terus mama telepon katanya, kok kamu enggak pernah datang katanya. Waktu itu hampir 20 tahun saya enggak pernah pulang. Hampir 20 tahun enggak pernah pulang. Terus saya bilang sama suami, gimana kalau kita berangkat sekarang harus 4 orang gitu kan, gimana dengan biaya? Terus suami bilang, kalau memang Tuhan kehendaki kita ke sana, pasti Tuhan adakan. Ya. Kalau tidak, berarti mungkin belum waktunya. Ya. Akhirnya kami bergumul, berdoa itu sekitar 3 hari. Karena waktu itu mama udah di ICU, memang udah tidak sadarkan diri. Terus setelah kami berdoa, tiba-tiba ada yang telepon. Katanya kalian mau ke Kalimantan ya? Iya. Ya udah berangkat aja, nanti saya yang siapkan tiket. Wow. Jadi dengan hal itu kami melihat berarti ini rencana Tuhan. Ya. Kami tahu ini rencana Tuhan, akhirnya kami bisa melangkah ke Kalimantan yang awalnya tadi ingin menjenguk orang tua. Lalu sampai di Kalimantan, lihat mama sakit, dan di situ dia mungkin tidak ada yang bisa mengurusnya. Dan kami melihat juga keadaan di kampung saya sendiri yang udah sekitar 20 tahun saya belum pernah pulang, dan saya melihat ada sesuatu yang perlu dirubah dalam hal rohani terlebih khusus ya. Tahun berapa itu? Waktu itu tahun 2009. Jadi waktu 2009 ini mulai merintis gereja GPDI Al-Olam ini. Ya, Yang Ibu lihat yang perlu dirubah tadi apa katanya? rohani, iman. Misalnya apa? Bisa ceritakan lebih dalam nggak? Apa yang terjadi di sana? Yang di sana dulu mungkin di masalah perdukunan masih kuat, mereka dengan adat istiadat yang di luar dari firman. Dan di sana yang lebih parahnya, kalau hari Minggu itu kadang-kadang gereja kosong, beramai-ramai mereka pergi ke kebun, kesempatan mereka ke kebun, ke sawah. Tapi setelah hal ini kami melihat ada banyak perubahan. Ya. Contohnya di kompleks kami yang tadinya belum ada gereja, masih banyak orang yang tidak mau beribadah. Tapi sekarang karena mungkin dengar udah ada pujian, udah ada firman Tuhan, perlahan-lahan mereka datang. Dan akhirnya di
Di situ kami berdoa lagi. Saya bilang ke suami, kalau mau pulang, pulang aja. Yang penting udah tahu keadaan di sini begini. Saya sebagai istri tidak bisa memaksa. Akhirnya dia pulang sambil berdoa lagi di sana dan saya tetap di sini. Saya bilang gitu. Ya. Akhirnya udah sekitar seminggu suami bilang, ya udah biar aja saya yang ke Kalimantan sambil saya urus semua. Sulawesi. Sambil saya urus semua surat-surat menyurat pindah sama saya serahkan kembali ke pelayanan. Soal yang di Manado juga yang kemarin kami buka itu juga mulai dari tidak ada gereja, tidak ada Ya. jiwa sampai kami bisa buka. Dan akhirnya tahun 2009 secara resmi Merintis, merintis pelayanan GPDI El Olam Ya, betul. di Sepangah. Oke, puji Tuhan. Pemirsa sekalian, luar biasa sekali bahwa gereja lokal tuh punya kuasa yang besar gitu loh ya. Dari apa yang tidak ada menjadi ada, merubah atmosfer dan kemudian memperlengkapi jemaat. Kita akan belajar lebih dalam lagi daripada dua orang hamba Tuhan ini. Dan jangan kemana-mana, hanya di Good News program. Waktu itu saya terharu. Ternyata suami saya sementara setiap malam pergi berdoa. Dia pergi berdoa. Hai pemirsa, Anda diberkati dengan episode yang baru saja Anda saksikan. Jangan lupa subscribe di channel YouTube kami, oke? Karena masih ada begitu banyak episode Good News lainnya yang pasti akan memberkati kehidupan Anda. Di Indonesia banyak sekali masyarakat kita yang sangat homogenis gitu ya. Banyak percampuran antara adat istiadat dan juga apa yang firman Tuhan katakan dan seringkali itu tidak selaras gitu. Nah, Ibu tadi punya pengalaman tentang mamanya, ibunya sakit dan kemudian apa yang terjadi setelah itu, Bu? Iya. Yang mendorong juga saya bisa tetap tinggal di kampung saya sendiri sampai kami buka pelayanan saat ini. Awalnya saya melihat tadi mama saya sakit kan. Waktu mama saya sakit, banyak masukan-masukan dari masyarakat, bahkan dari keluarga yang menyatakan orang tuanya sakit kok enggak pernah di dukun katanya maksud. Nah, enggak pernah di Bawa ke orang pintar. orang pintar. Terus kemudian? Dianggap tidak bertanggung jawab pada orang tua, jadi anggap melanggar adat. Ya, lalu apa yang terjadi? Apa yang terjadi, saya bilang ke mama saya sama papa saya, kalian mau percaya, mau dengar kata mereka atau kata kami. Kalau kalian udah enggak mau dengar lagi kata kami tetap otomatis kami kembali ke Manado. Untuk apa? Keluarga aja enggak percaya. Ya. Akhirnya mama bilang, enggak, saya percaya dengan kalian sebagai hamba Tuhan. Jadi kalian udah berusaha bawa ke rumah sakit sampai 10 kali, bahkan sudah didoakan dan saya percaya Tuhan pasti menolong. Makanya saya bilang sama mama, seandainya mama sembuh, itu mujizat Tuhan. Tetapi kalaupun mama tidak sembuh, mama akan masuk surga. Ya, Karena akhirnya ibunya gimana? Akhirnya mama membuka diri. Akhirnya orang-orang yang itu mereka tidak bisa banyak bicara karena tidak ada respon dari keluarga atau orang tua saya. Ya. Akhirnya saya berpikir sama suami, bagaimanapun kita harus bimbing mereka. Tapi akhirnya mamanya sembuh? Ya, mama waktu itu udah mulai bisa jalan. Udah bisa jalan. Sebelumnya mama kalau sakit teriak-teriak. Makanya saya tanya sama papa, Pak, ada sesuatu yang kalian simpan? Papa bilang, enggak ada. Enggak ada. Akhirnya saya bilang, saya teringat, oh ada itu, waktu itu ada parang yang biasa orang pakai untuk perang di sana. Waktu melawan etnis lain waktu itu. Waktu terjadi kerusuhan kemarin. Ya. Ternyata alat itu pernah dipersembahkan ke Kuasa kegelapan. kegelapan, diisi dengan kuasa kegelapan. Akhirnya setiap kali malam, mama selalu histeris. Oh. Lalu selalu melihat ada sesuatu yang
lewat. Jadi kami doakan, akhirnya sampai parang itu kami bakar. Kami buang. Dan akhirnya itulah awalnya kami mulai berpikir kami harus ada di sini. Kami harus ikut firman Tuhan mulai dari keluarga. Oke. Bicara tentang pelayanan merintis GPDI El Olam di Desa Sepanga sejak tahun 2009, itu berapa orang jemaatnya? Pertama kami buka dari mama sama papa. Lalu datanglah kedua ibu janda yang sudah lanjut umurnya. Sekarang ibu satu itu udah meninggal. Dan satu masih yang sempat Pak Adres kita kunjungi. Hari ini berapa jumlah jemaat sudah? Sekarang udah sekitar 40-an. 40-an orang. jiwa. Oke. Iya. Nah, bisa diceritakan keadaan di Desa Sepangah itu seperti apa, dan sebagian besar jemaat itu bekerjanya sebagai apa? Mereka di sana sebagian besar dikatakan petani, tapi petaninya masih tradisional. Masih setahun sekali, masih pindah-pindah tempat. Dan juga sebagai itu, kalau petani itu menghasilkan beras, kalau uang itu mereka menoreh karet. Tapi sekarang karetnya udah harganya udah anjlok. Dan di sana keadaan masyarakat di sana rata-rata masih di bawah. Jadi orang-orang yang di bawah taraf Iya, kemiskinan. baru miskin. Oke. Apalagi di lingkungan yang kami tinggalkan itu memang rata-rata masih di bawah garis kemiskinan. Nah, mungkin Aldrich selaku koordinator lapangan kami bisa cerita bagaimana keadaan gedung gereja mereka pada saat kita pertama kali ketemu sama mereka. Baik, Bu Debi, Pak Daniel. Saya pertama kali ke sana, saya melihat gerejanya sih sudah bagus ya sebenarnya ya, karena sudah ada batakonya, dindingnya sudah, dan atapnya sudah ada. Tapi saya melihat bahwa ternyata tempat tinggal mereka itu mengambil sebagian sedikit dari gereja untuk buat mereka tempat tinggal. Anaknya 2 laki-laki tidur sama-sama di situ tidurnya, di situ sepatunya, di situ juga tempat mereka masak gitu. Dan puji Tuhan program kita itu luar biasa sekali, bukan cuma gereja yang kita make over, tapi kalau bisa memungkinkan pastori pun kita bisa buat. Ya. Dan akhirnya saya berpikir bahwa kalau cuma gereja, mereka mau tinggal di mana? Akhirnya puji Tuhan dua-duanya kita bisa lakukan makeovernya. Good, luar biasa sekali. Nah, Ibu bisa cerita nggak, waktu itu pada waktu sebelum Anugerah Ministries bertemu dengan Ibu dan masuk di sana, kesukaran-kesukaran macam apa sebagai hamba Tuhan yang dihadapi pada waktu hidup di sana, di desa gitu? Ada banyak hal yang kami alami dan kami melihat tangan Tuhan itu luar biasa buat kami. Dan kami tahu itu anugerah yang luar biasa. Apa misalnya, Bu? Bisa ceritain? Pertama kami mau mulai membangun. Pembangunan itu terus terang, itu dimulai dari usaha kami sendiri. Ya. Bapak Gembala pagi-pagi noreh, setelah berdoa, noreh sekitar pergi jam 6, pulang itu mulai ratakan tanah gereja. Jadi perlahan-lahan dia sendiri yang bangun. Oh. Ya, dia sendiri yang bangun, dari hasil dia noreh, sisipkan untuk membangun. Dan di situ masyarakat lewat-lewat, karena di situ memang agak kompleks, banyak rumah. Sampai mereka bilang, karena di sana anak kami namanya Timi, dipanggil Pak Timi katanya, mampukah bikin gereja sendiri? Katanya. Mereka itu ada setengah nada ngolok atau bagi kita yang motivasi. Iya. Jadi setelah itu kami kumpulkan bahan karena kita di kebun ada kayu. Jadi kita cuma bayar minyaknya sama orang yang motong kayu. Ya. Jadi diangkat juga sendiri. Ibu juga ikut ngangkat? Iya, Oke, diangkat kuat. di sini. Yang kecil-kecil aja. Dan di situ kita berpikir lagi, bagaimana dengan sengnya? Akhirnya setiap malam Bapak Gembala ini sekitar jam 1 hilang. Kemana? Apa? Hilang? Raib. Hilang. Langka. Saya mulai berpikir, di mana orang ini? Lalu saya penasaran, selama 1 minggu saya lihat begitu. Lalu saya ikuti, saya lihat
Ternyata dia sementara berdoa ditumpukan kayu-kayu itu. Dia berdoa ditumpuk-tumpukan kayu-kayu itu dan dia menjamah kayu-kayu ini. Dia bilang, Tuhan, tolong nyatakan kuasamu, mujizatmu, jangan permalukan kami. Bagaimana dengan kayu-kayu yang ada nanti kelamaan bisa membusuk. Ya. Akhirnya Pada waktu Ibu lihat seperti itu, dalam hati Ibu bagaimana? waktu itu saya terharu. Ternyata suami saya sementara setiap malam pergi berdoa. Dia pergi berdoa. Dan di situ Tuhan bekerja kepada kami, memberi hikmat di daerah sana bisa membangun lewat kredit. Kita ngambil koperasi istilah gitu. Jadi kita minjam untuk beli seng. Berapa uang? Pertama 3 juta. 3 juta itu harus diselesaikan 1 tahun. Jadi sekitar 300 kami angsurkan tiap bulan. 300 kami dapatkan seng. Lalu habis lagi tahun berikut kami berdoa lagi mau batako. Akhirnya kami dipercayakan lagi 5 juta. Karena kami bisa menyelesaikan dengan baik. 5 juta akhirnya kami pasang batako sama beli semen. Pasir ngangkat sendiri. Iya. Pasir udah ngangkat sendiri. Siapa dia? Iya, dia Makanya ngangkat. badannya kuat ya. Bukan cuma gembala sidang tapi bisa nungkang. Udah begitu dia juga yang cetak batako, Wow. yang ngangkut pasir, dia juga yang pasang. Ya semua itu kemurahan Tuhan. Sampai berapa lama sampai akhirnya gereja bisa berdiri? Sekitar 3 tahun ya. 3 tahun, maka yang keempat tahun datanglah anugerah. Puji Tuhan. Kita akan lihat dulu deh. Iya. Satu video singkat tentang bagaimana cuplikan jemaat sekitar dan gereja ini. Iya. Oke. Ya pemirsa, mari sama-sama kita simak satu tayangan video klip yang berikut ini. GPDI El Olam terletak di Desa Sepangah, Kabupaten Landak, Kalimantan Barat. Dari Bandara Supadio dengan menggunakan mobil kurang lebih 4 jam perjalanan hingga Kabupaten Landak. Kemudian disambung lagi 2 jam perjalanan hingga sampai di Desa Sepangah. Gedung gereja GPDI El Olam dengan ukuran 7 x 14 meter ini tidak memiliki plafon, tembok yang belum diplester, lantai masih dari tanah, serta tidak ada pintu dan jendela. Seperempat gedung gereja sementara dijadikan pastori hanya dibatasi sekat. Bahkan hanya ada kamar mandi darurat yang digunakan seadanya. Proses pembangunan gereja telah berjalan selama 2 tahun, mulai dari tahun 2012 sampai 2014. Namun karena kondisi keuangan yang tidak memungkinkan, maka pembangunan gedung gereja tidak kunjung rampung. Sebagian besar jemaat dari GPDI El Olam merupakan petani atau buruh tani yang bekerja di ladang milik orang lain. Namun memang Yesus, Tuhan yang luar biasa, membuat segala hal yang tidak mungkin menjadi mungkin. Setelah tim Church Makeover melakukan survei, maka sebagai jawaban doa bagi mereka ditetapkanlah GPDI El Olam sebagai proyek CMU ke-31. Engkau Allah penyembuh, Engkau Jehovah Rafa, Engkau Allah penyembuhku. Engkau Allah penyembuh, Engkau Jehovah Rafa, Engkau Allah penyembuhku. Hai pemirsa, Anda diberkati dengan episode yang baru saja Anda saksikan. Jangan lupa subscribe di channel YouTube kami, oke? Karena masih ada begitu banyak episode Good News lainnya yang pasti akan memberkati kehidupan Anda.
peduli. Banyaknya rintangan, ku mau datang mendekatmu. Ku tak peduli beratnya sakitku, ku tahu Allah penyembuhku. Asal ku jamah saja jubahmu, ku akan sembuh, ku akan sembuh. Asal percaya saja padamu, mujizat pasti terjadi. Saja jubahmu, ku akan sembuh, ku akan sembuh. Asal percaya saja padamu, mujizat pasti terjadi. Engkau Allah penyembuh, Engkau Jehovah Rafa, Engkau Allah penyembuhku. Asal ku jamah saja jubahmu, ku akan sembuh, ku akan sembuh. Oh, asal ku jamah saja jubahmu, ku akan sembuh, ku akan sembuh. Asal percaya saja padamu, mujizat pasti terjadi. Mujizat pasti terjadi. Mujizat pasti terjadi. Luar biasa menampilkan Zoe di Good News program. Silakan Deb. Ya, Zoe Worshipper hari ini membawakan album mereka We Believe ya. Nah ini siapa juru bicaranya? Ya, saya. Ya, bisa diperkenalkan diri terlebih dahulu, juga grupnya yang dibawa pada hari ini. Silakan. Oke, ya kami dari Zoe Worshipper ya pertama kali menerbitkan atau menelurkan album We Believe ya. Kami percaya bahwa mungkin album ini akan memberi berkat buat banyak orang. Ya, kami terdiri dari beberapa teman-teman sepelayanan sebenarnya di gereja yang kami sama-sama membangun hubungan penyembahan, pujian kepada Tuhan, dan kami terdiri dari beberapa teman dan ini tidak semua tim kami hadir, tapi hari ini kami membawa di keyboard ada Royke, ya, di gitar ada Yosua, bass ada Roni, dan drum ada Oktav. Oke, ya. dan ini teman-teman singernya siapa aja? Dan ini ada Rio, Ika, Vivi, dan Marcel. Oke, Ya. luar biasa. Nah ini kalian dari satu gereja yang luar biasa di Tangerang ya. Dan ada nggak dari walaupun dari satu gereja mungkin ada tantangan mungkin dalam latihan atau mungkin dalam menyamakan suara atau kemauan gitu, ada nggak? Ya, sebenarnya tantangan itu banyak. Ya. Ya, tetapi kami berusaha, kami sama-sama membangun hubungan yang baik, sama-sama teman kami, sama-sama kita ada satu kegiatan yang kita
buat supaya kita bisa menyamakan persepsi, Ya. ya kita bisa menyamakan segala hal. Di situ kita bisa membangun hubungan lebih lagi, bukan hanya sekedar membuat album, tapi hubungan antara pribadi kami bisa satu sama lain bisa menyatu. Ya. Album We Believe ini album Zoe yang keberapa? Yang pertama, Yang pertama. Dan lagu yang dinyanyikan tadi judulnya? Asal Ku Jamah Saja. Oke. Nah, apakah lagu-lagu ini ditulis dari kalangan kalian sendiri, dari anak-anak muda ini, atau bagaimana? Ya, kebetulan semua lagu ini ditulis oleh Bapak pembina kami di gereja, ya, Bapak Pendeta Juhardi Harja, ya. Beliau begitu luar biasa. Semua tulisan-tulisan yang beliau buat itu, itulah yang menjadi lagu semua yang ada di album ini. Ya. Oke, dan lagu-lagunya juga beberapa mungkin sudah banyak dinyanyikan oleh gereja-gereja lain juga ya? Ya, oke. Good. Nah, tujuan dibuat album ini apa sebenarnya? Ya, kami membuat album ini tujuannya sebenarnya untuk menjangkau banyak jiwa, khususnya di bidang penyembahan, pujian penyembahan, supaya mereka bisa lebih lagi, bisa tertarik. Dan pujian yang di dalam ini bukan sekedar hanya pujian seperti pujian yang hari Minggu orang nyanyikan, tetapi pujian ini bisa menjadi berkat buat banyak orang ya lewat semua yang ada di album ini. Ya. Puji Tuhan. Terima Ya, kasih. maju terus buat Zoe ya. Terima kasih sudah mampir di Ya. Good News Program teman-teman ya. Ya. Puji Tuhan, luar biasa maju terus. Ya. Nah pemirsa, ini saatnya kuis yang selalu dinantikan pemirsa sekalian. Pertanyaannya adalah album keberapakah We Believe yang dibawakan oleh Zoe hari ini? Anda bisa mengikuti kuis ini dengan mengirimkan jawabannya melalui SMS ke nomor HP yang tertera di layar kaca pemirsa sekalian, atau melalui email ke goodnews@anugerah.net dengan format seperti ini: kuis, nama, alamat lengkap, dan jawabannya. Bila Anda mengirimkannya lewat email, sertakan juga nomor HP Anda, maka kepada 10 orang pemenang terpilih, kami akan mengirimkan masing-masing sebuah CD We Believe persembahan dari Zoe. Tetap bersama kami pemirsa, kami akan kembali membawa lebih banyak good news lagi. Yang tadinya mungkin mereka pandang hal yang mustahil, yang tidak mungkin. Tapi ternyata kok sekarang orang kalau lewat depan rumah pasti udah lihat ke situ. Hai pemirsa, Anda diberkati dengan episode yang baru saja Anda saksikan. Jangan lupa subscribe di channel YouTube kami, oke? Karena masih ada begitu banyak episode good news lainnya yang pasti akan memberkati kehidupan Anda. Kembali bersama dengan kami dalam episode yaitu Church Makeover bagian yang ke-31. Pak, saya mau bertanya kepada Bapak sekarang ya. Bagaimana Bapak bisa mengenal dan tahu tentang program Church Makeover yang Anugerah Ministries punya, Pak? Pertama kali saya nonton di TV. Ya. Ya, saya nonton TV, kemudian ketika pergi ke Ngabang, ternyata si Pak Ringo, dia udah kirim email ke Anugerah Ministry, dan akhirnya dari pihak Anugerah Ministry datang ke dia dan menawarkan kurang lebih 15 gereja pada waktu itu. Akhirnya Untuk disurvei. Untuk disurvei. Ya. Akhirnya dia telepon saya dan saya dimasukkan salah satu dan membuat proposal dikirim ke sini. Ya. Dan waktu itu kondisi gereja Bapak sebelum Anugerah Ministries masuk terakhir itu sudah berdiri, saya ingat ya waktu itu ya. Iya. Dan jadi belum selesai. Belum. Oke. Mungkin Alders bisa cerita, Alders, Apa aja saja yang yang Anugerah kita Ministries lakukan? lakukan dalam program Church Makeover 31 ini? Baik Pak Daniel, memang waktu saya datang kondisinya udah berdiri ya. Tidak seperti gereja-gereja lain yang masih sangat memprihatinkan sekali ya, sangat memprihatinkan untuk saya. Tapi saya melihat bahwa kehidupan keluarganya gembala memperhatikan, maka perlu kita ambil untuk kita makeover, dan yang kita lakukan adalah plester dinding luar dalam supaya batakonnya nggak kelihatan jelek, plester luar dalam, terus
dicat, kemudian pintu dan jendelanya kita bikin karena belum ada jendela pintu. Oh, dulu nggak ada ya? Belum ada gitu. Kemudian karena saya tanya pondasinya gimana? Oh, pondasinya bagus. Oke, kita nggak perlu robohin karena pondasinya bagus. Ya. Kemudian kita buatkan terasnya. Ya. Plafonnya kita buat gitu. Plafonnya luar biasa bagus ya. Kemudian pastori terutama ya. Pastori itu sangat luar biasa sekali, 6x8 kita bangun 2 kamar dan itu anaknya bisa jingkrak-jingkrak gitu ya. Bisa nggak bisa tidur, ini mak kita di mana gitu katanya. Kemudian ada dalam pastori pun ada MCK-nya Bu Devi. Daripada mereka harus MCK-nya malam-malam keluar lagi ya, mereka ada pastori, ada MCK di pastori, kemudian ada ruang dapur dan ruang tamu. Itu kita keramik ya, kasih keramik yang luar biasa untuk daerah sana gereja yang dibantu itu mungkin paling bagus lah ya. Ya kemudian ada MCK di luar untuk warga sekitar. Sempat juga terjadi pergolakan ya, ada antara pro kontra, tapi ternyata ketika dijelaskan oleh gembala dan juga ibu gembala bahwa ini bukan buat kami, ini buat warga-warga siapa yang mau. Dan ini buat kalian semua, silakan memanfaatkannya. Akhirnya mereka setuju. Ya, kemudian ada sumur. Karena saya pikir kan waktu teman-teman yang kerja di sana, kalian mandinya mana? Oh, mandinya jauh Pak. Gitu. Ya sudah kalau gitu. Sungai. Ke sungai. Berapa jauh sungainya? Berapa jauh dari itu ya? 100 meter. 100 meter. Ya. Tapi kalaupun mandi kan rame-rame sekampung. Gitu, ya. Waktu saya tanya, telepon mamanya mana? Oh lagi mandi, papanya mana lagi mandi gitu, karena harus rame-rame gitu. Tapi ketika kita bangunkan MCK, kemudian ada sumur, itu sangat membantu sekali buat mereka. Ya. Nah Pak Reflis, dampaknya apa Pak setelah gereja di makeover, ada pastori, terus warga juga diberikan sumur dan MCK, itu dampaknya bagaimana buat jemaat, buat keluarga Bapak, juga buat warga sekitar sana? Itu sangat luar biasa. Luar biasanya masyarakat sudah lebih mudah untuk dia buang air besar, sehingga karena sudah disiapkan MCK, mereka tidak lagi ke sungai, karena rame-rame ke sungai, buang semua segala sesuatu di sungai. Tetapi karena ada MCK disiapkan oleh anugerah ministry, itu sangat luar biasa. Jemaat juga sangat senang sekali. Ya, terdorong lebih setia lagi. Nah, Ibu, pertanyaan terakhir buat Ibu nih. Dampak apa yang secara pribadi Ibu rasakan? Tadi katanya Pak Alders anaknya sampai teriak-teriak, lompat-lompat, bisa cerita Anda? Yang saya rasakan punya kebanggaan tersendiri buat saya di tengah-tengah keluarga dengan masyarakat yang tadinya mungkin mereka pandang hal yang mustahil, yang tidak mungkin. Tapi ternyata kok sekarang orang kalau lewat depan rumah pasti udah lihat ke situ, pasti noleh. Sampai mereka suka selalu bertanya, bahkan ada agama lain tanya, mereka bilang, itu rumah tempat siapa yang bagus itu, katanya. Sampai mereka lewat situ, sepertinya lingkungan itu jadi berubah. Jadi berubah, ada yang lupa kok jadi beda gitu. Jadi punya kebanggaan tersendiri. Sekarang anak-anak kami tidak lagi mandi di sungai, mereka udah mandi di rumah, mereka bisa bangun pagi langsung mandi, tidak lagi harus terlambat ke sekolah, lari-lari dulu ke sungai. Dan kami juga sebagai orang tua tidak khawatir lagi karena sungai itu kalau dia hujan pasti arusnya deras. Dan sebagai hamba Tuhan yang tinggal di desa kecil, sebenarnya apa yang Tuhan sampaikan kepada Ibu dan Bapak secara pribadi gitu? Di situ saya merasa saya dan suami, bahkan di tengah-tengah pelayanan kami, ingin membuat suatu perubahan. Ingin membuat suatu perubahan, contohnya dengan adanya bantuan dari anugerah ini lewat toilet, tadi lewat sumur yang tadinya harus bareng-bareng ke sungai, yang tadinya buang kotoran sembarangan. Makanya kemarin sempat konflik karena mereka berpikir, oh nanti keluar kemana-mana, karena mereka budayanya ke sungai. Jadi tidak biasa begitu. Jadi akhirnya yang menjadi motivasi kami, kalau bisa untuk bisa lebih baik merubah pola pikir mereka yang ada di sana. Oke, kita akan lanjutkan, tetapi tentu pemirsa sudah tidak sabar ingin melihat seperti apa jadinya sekarang gereja ini
atau warga di sekitar situ setelah di makeover. Mari kita sama-sama simak video yang satu ini. Pada 7 Mei 2015 dimulailah CMO 31, ditandai secara simbolis dengan pemlesteran tembok gereja dipimpin oleh Pastor Daniel Hendrata selaku Ketua Yayasan Anugerah Ministries. Adapun bagian-bagian yang di makeover dalam proyek CMO 31 ini yaitu pemlesteran dan pengecatan gedung gereja secara keseluruhan, luar dan dalam. Mercy, mercy, bring me to my knees. As the morning calls to light the dark in me, heaven's story breathing life into my bones. Spirit lift me from this wasteland. Pembuatan plafon, pemasangan lantai keramik, pemasangan pintu dan jendela gereja, menambahkan teras berukuran 2 kali 3 meter full keramik. Sedangkan untuk pastori, kami membangun bangunan baru berukuran 6 kali 8 meter dengan 2 kamar tidur, ruang tamu, 1 kamar mandi, dan dapur. Tidak lupa juga kami mempersembahkan 2 unit MCK dan 1 unit sumur air bersih bagi masyarakat yang tinggal di sekitar gereja. Pada 30 April 2016, akhirnya diadakan acara peresmian yang merupakan momen tak terlupakan bagi GPDI El Olam setelah melewati proses hampir 1 tahun pembangunan. Ada Bapak Ibu sekalian yang pada sore hari ini berkumpul bersama dengan kami semua, ya. Gereja ini kita akan masuki sebagai simbolis, dan tentunya pesan yang terbaik adalah jangan lupa bahwa perjuangan yang selama ini Bapak dan Ibu doakan ini belum berakhir, bahwa perjuangan pada waktu gereja ini sudah selesai. Sebenarnya perjuangan ini baru dimulai hari ini. Tepat pukul 17 diawali dengan pengguntingan pita oleh Pastor Daniel Hendrata menjadi permulaan dari serangkaian acara peresmian tersebut. Dilanjutkan dengan pujian penyembahan, kemudian disambung dengan penandatanganan prasasti oleh Pastor Daniel Hendrata dan Pendeta Reflis Dalending sebagai tanda dikembalikannya gedung gereja yang telah di makeover kepada jemaat. Di atas batu karang yang teguh GPDI El Olam telah selesai direnovasi dalam program Church Makeover ke-31 oleh Anugerah Ministries dan para partnernya bagi kemuliaan Tuhan Yesus Kristus. Sepangah pada tanggal 30 April 2016 diresmikan oleh saya, Pastor Daniel Hendrata, Anugerah Ministries. Kita akan tangan. Ayo mari kita berikan kemuliaan paling meriah buat Tuhan. Pastor Daniel Hendrata kemudian menyampaikan firman Tuhan yang diambil dari kitab Roma 8 ayat 28. Kalau saudara bekerja keras tetapi Tuhan tidak merestui, Tuhan tidak ada di sana, maka sia-sia orang yang bekerja, kata firman Tuhan. Ada amin? Ya. Bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka, saudara, dikatakan yaitu yang mengasihi Dia. Setiap orang yang hadir merasakan sukacita karena gedung gereja yang lebih baik dan pastori yang layak untuk ditinggali. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus yang menjawab dan menolong umatnya. Terima kasih kepada para partner dan sponsor yang telah mendukung proyek Church Makeover ke-31 sehingga dapat terlaksana dengan baik. Tuhan Yesus memberkati.
untuk pertama kalinya murid-murid dari SD Anugerah Wetu mengikuti Pekan Olahraga dan Seni atau Porseni di tingkat Kecamatan Batu Rube, Bungku Utara, Morowali, Sulawesi Tengah. Hai pemirsa, Anda diberkati dengan episode yang baru saja Anda saksikan. Jangan lupa subscribe di channel YouTube kami, oke? Karena masih ada begitu banyak episode Good News lainnya yang pasti akan memberkati kehidupan Anda. Masih di Good News program Church Makeover bagian yang ke-31. Nah, seperti biasanya kita juga pasti akan mau melaporkan kegiatan yayasan yang lain ya. Selain dari CMO juga ada program-program sosial lainnya yang kita lakukan. Nah, apa yang akhir-akhir ini kita lakukan? Ya, masih ingat nggak pemirsa sekalian akan rumah misi yang kami bangun yang ada di Sulawesi Tengah? Tepatnya di Dusun Uetuwu. Nah, di sana masyarakat memang dulunya sangat terbelakang gitu ya. Bahkan baca tulis juga nggak bisa, bahasa Indonesia juga nggak bisa. Tapi puji nama Tuhan, sekolah sudah berdiri dan kami pernah laporkan itu. Dan kemudian dampak dari sekolah yang ada nih, Dep, ya. Murid-murid kami menjadi bagian daripada Diknas yang ada di Morowali Utara ini. Mereka mempunyai peraturan untuk setiap sekolah mengirimkan perwakilannya untuk ikut perlombaan Porseni, ya. Dan kami mengirimkan ada dua cabang yang kami kirim. Yang pertama yaitu tentang science gitu ya. Tetapi kami kalah gitu ya. Tetapi yang kedua puji nama Tuhan di bidang olahraga dan seni budaya. Yang olahraga kami sempat menang di tingkat kecamatan, tapi kemudian setelah itu nggak bisa nyambung ke kabupaten karena kalah. Nah, yang menarik adalah yang seni ini, tari-tarian. Karena rupanya anak-anak dari Dusun Uetuwu ini, anak-anak suku Wana ini mereka sangat punya talenta yang luar biasa dalam seni gitu ya. Dan guru-guru kami memadukan, karena ada beberapa guru dari Papua, dan memadukan seni budaya dari Uetuwu dan dari Papua gitu ya. Jadi dibuat seni kreasi tarian baru, yang rupanya ini memberikan dampak yang sangat positif. Anak-anak suku Wana dari tingkat kecamatan menang nomor 1, Dep. Ya. Kemudian mereka sampai ke kabupaten. Dan puji Tuhan di kabupaten mereka menang nomor 1. Mereka dapat piala. Nah, nanti ada video yang akan ditampilkan. Kemudian akhirnya mereka mewakili Kabupaten Morowali Utara ini untuk maju ke tingkat provinsi yang ada di Kota Palu. Nah, puji nama Tuhan, mereka mendapatkan pengalaman yang sangat berharga sekali, bahwa pertama kali untuk anak-anak suku Wana mewakili suku mereka tampil di tingkat provinsi. Walaupun kalah, tetapi ada suatu pengalaman yang berharga. Dan ada video singkat pada waktu mereka menerima piala di tingkat kabupaten. Ada hal yang sangat mengharukan yang mereka katakan. Nah, kita akan lihat video klip yang satu ini, Dep. Ya, oke. Oleh karena itu, pemirsa sekalian, kami tampilkan murid-murid kami dari Sekolah Anugerah yang ada di Dusun Uetuwu, yang ada di suku Wana. Saksikan yang satu ini. Pada hari Senin 22 Februari 2016, untuk pertama kalinya murid-murid dari SD Anugerah Uetuwu mengikuti Pekan Olahraga dan Seni atau Porseni di tingkat Kecamatan Batu Rube, Bungku Utara, Morowali, Sulawesi Tengah. Tim dari Sekolah Anugerah terdiri dari 5 orang murid bersama Pak Slamet Sihombing selaku kepala sekolah dan 2 orang guru lainnya yaitu Fritz dan Hugo. Adapun lomba yang kami ikuti adalah lomba lari dan lomba seni budaya baru. Dalam kategori lomba di seni budaya baru, kami dari Uetuwu menyajikan tarian lengkap dengan panahan dan pakaian khas dari Uetuwu. Luar biasa, ternyata anak-anak dari SD Anugerah Uetuwu menduduki peringkat pertama, kategori seni budaya baru, dan peringkat ketiga, kategori lomba lari. Perlombaan dilanjutkan pada tanggal 7 Maret 2016 di tingkat kabupaten. Kali ini ke Kolondale, ibu kota Bungku Utara. Dan kembali murid-murid SD Anugerah Uetuwu memenangkan peringkat pertama dalam kategori seni budaya baru di tingkat Kabupaten Morowali Utara. Kemenangan ini mengukirkan sejarah baru dalam peradaban suku Wana. Murid-murid sangat bersuka cita akan kemenangan ini.
Mereka mempersembahkan piala kemenangan mereka yang pertama bagi Tuhan Yesus, yang kedua bagi keluarga besar Anugerah Ministries, dan yang ketiga bagi suku Wana. Suatu kebanggaan dan kehormatan bagi kami dapat membawa mereka ke pencapaian saat ini. Terima kasih kepada para partner dan sponsor yang selama ini mendukung program-program dari Anugerah Ministries. Karena setiap dukungan Anda sungguh berarti dan tidak akan sia-sia. Tuhan memberkati. Ini piala kemenangan untuk Tuhan Yesus. Yang kedua untuk seluruh keluarga Anugerah. Yang ketiga untuk kami umat Dan kemudian dikatakan, apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Ada kuasa yang sangat besar, Tuhan percayakan kepada saudara. Hai pemirsa, Anda diberkati dengan episode yang baru saja Anda saksikan. Jangan lupa subscribe di channel YouTube kami, oke? Karena masih ada begitu banyak episode Good News lainnya yang pasti akan memberkati kehidupan Anda. Church Makeover bagian yang ke-31 hanya di Good News Program. Nah Pak, sebagai kata-kata penutup, bisakah Pak Reflis memberikan kata-kata dorongan nih ya buat pemirsa yang ada di rumah? Mungkin ada hamba-hamba Tuhan yang saat ini keadaan gedung gerejanya juga memprihatinkan, pastornya mungkin juga memprihatinkan, tapi mereka sudah berdoa dan mereka masih menunggu jawaban doa, mungkin mereka belum seberuntung Bapak. Bisakah Bapak berikan dorongan pada mereka? Iya. Saya merasa bahwa untuk kita bisa melakukan perkara-perkara yang besar, itu dimulai dari dorongan dari diri kita sendiri untuk kita melakukan, dan selain daripada dorongan dari diri kita sendiri, kita lebih mengandalkan Tuhan. Amin. Kita berdoa dan membuat sesuatu bahwa dan berpikir bahwa hanya Tuhan yang sanggup, hanya Tuhan yang bisa melakukan sesuatu. Itu sebabnya dari tempat ini saya menyampaikan, jangan kita pesimis, ya, tetapi kita terus optimis bahwa Tuhan Yesus yang tidak pernah berubah, Dia bisa melakukan hal yang jauh lebih besar dari apa yang kami alami di tengah pelayanan kami. Oke, luar biasa sekali. Terima kasih Pak Reflis, terima kasih Bu. Terima kasih sudah berkunjung ke Anugerah Ministries dan menjadi bagian daripada Church Makeover. Tuhan memberkati ya. Oke, bisa sekali mari kita lihat apa kata firman Tuhan. Kita akan melihat bersama-sama daripada kitab Matius pasal 16 ayat 18 sampai dengan 19. Firman Tuhan berkata, "Dan aku berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga." Wow. Kami sangat percaya akan gereja lokal, pemirsa sekalian, bahwa gereja lokal punya dampak yang sangat besar. Dan Tuhan Yesus bahkan berkata kepada murid-muridnya, Dia berkata kepada Petrus, "Hai Petrus," ya. Jadi Dia berkata, Petrus ini artinya adalah batu kecil, pemirsa sekalian, ya. Pebble gitu. Nah, di atas batu karang ini Dia berkata adalah aku, rock upon this rock, yaitu di atas diriku, di atas Yesus gitu ya. Dia berkata, aku akan mendirikan jemaatku. Jadi di atas batu karang yang adalah Kristus Yesus, gereja ini didirikan. Dan kami percaya akan fungsi gereja lokal sebagai perwakilan kerajaan Tuhan, di mana gereja lokal dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi pusat pengaruh bagi lingkungan sekitarnya. Jadi siapapun Anda, para hamba-hamba Tuhan yang ada di kota-kota yang jauh lebih kecil atau mungkin mengalami berbagai macam kesusahan, tahan dulu, jangan gampang menyerah. Karena saudara, jemaat saudara adalah perwakilan daripada kerajaan surga. Percaya kepada Tuhan, semangat. Dan di sini dikatakan bahwa apa yang kau
ikat di dunia ini akan terikat di surga. Jadi saudara diberikan kuasa kepada Tuhan untuk mengikat sesuatu, untuk terjadi, menyelaraskan surga dengan apa yang antara dunia dengan apa yang Tuhan kehendaki di surga. Dan kemudian dikatakan, apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Ada kuasa yang sangat besar Tuhan percayakan kepada saudara. Nah oleh karena itu, menghadapi berbagai macam kesukaran apapun juga, mari kita bergandeng tangan. Tuhan Yesus sudah mempercayakan sebagian daripada pengaruh yang dia punya kepada kita sebagai anak-anaknya untuk membawa pengaruh itu sebagai alat menyebarkan kerajaannya. Saya mengajak setiap daripada Anda, mari kita berpartner bersama-sama. Kami sangat bersyukur sekali ada teman-teman, ada partner-partner yang sangat peduli, bersinergi bersama dengan kami untuk membangun bagian daripada kerajaan Tuhan di daerah bumi ini. Oleh karena pemirsa sekalian, apapun yang Anda hadapi, jangan menyerah, jangan takut, apapun yang terjadi. Ayo kita bersama-sama, kita bergandeng tangan. Apapun yang Anda punya, ya, mari kita berikan demi kemuliaan nama Tuhan. Apabila Anda mempunyai waktu, berikan waktu Anda. Apabila Anda mempunyai talenta dalam membangun, berikan sesuatu untuk membangun. Apabila Anda diberkati Tuhan secara finansial, berikan kepada kerajaan Tuhan. Karena ini akan menjadi suatu kesaksian yang sangat besar. Bagaimana tubuh Kristus yang ada di Indonesia ini sangat saling peduli. Dan kemudian kita saling bersinergi untuk memberkati orang-orang yang kekurangan. Dan akan ada banyak orang-orang yang dimenangkan. Bayangkan hamba-hamba Tuhan yang ada dalam pedesaan, mereka sendirian, mereka tidak mempunyai banyak teman, kadang-kadang mereka harus hidup di dalam kemiskinan, tetapi kemudian pada waktu ada bantuan, kerajaan surga terbuka dan kemudian diturunkan di atas kehidupan mereka. Bukan saja pelayanan mereka diberkati oleh Tuhan, jemaat menjadi bersemangat kembali, tetapi yang kami lihat seringkali kehormatan seorang hamba Tuhan ini ditegakkan. Dan nama Tuhan dipermuliakan. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih atas setiap dukungan yang diberikan oleh setiap pemirsa Good News Program, siapapun dan dimanapun Anda berada, yang sudah bekerja sama dengan pelayanan kami. Dan biarlah nama Tuhan dipermuliakan. Apakah Anda diberkati dengan acara hari ini? Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa untuk setiap pemirsa Good News Program. Kami tidak tahu apa yang menjadi pergumulan mereka, tapi Engkau melihat. Dan oleh karena itu pemirsa sekalian, aku serahkan hidupmu dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan berbicara kepada kehidupan saudara. Apabila ada di antara saudara yang sakit atau mungkin kekurangan atau mungkin minta hikmat daripada Tuhan. Terima setiap kebaikan daripada Kristus Yesus menyertai dan melawat kehidupan saudara. Engkau adalah kepala dan bukan ekor. Naik dan tidak turun. Dan pintu alam maut, janji daripada Tuhan, tidak akan sanggup mengalahkan saudara. Di dalam nama Kristus Yesus kita berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan. Amin. Amin. Haleluya. Pemirsa, terima kasih atas kebersamaan kita hari ini. Tiba saatnya untuk kami pamit undur dari hadapan pemirsa sekalian. Hanya untuk menjumpai pemirsa kembali di pekan yang akan datang di hari, jam, dan stasiun televisi yang sama. Saya, Debbie Katarina, bersama dengan suami saya, Daniel Hendrata, dan jangan lupa untuk selalu cek di website kami yang ada di www.anugerah.net. Dan jangan lupa untuk subscribe di YouTube channel kami. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Thank you.